Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Master Cespleng. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita bahas yang lagi viral ya. Kayaknya seperti adanya sebuah konspirasi hukum di balik pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Awal sidang ini sudah tertutup, baik di sidang anak maupun sidang dewasa tertutup. Itu sebabnya teman-teman tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruang persidangan. Sekarang kami karena diminta media untuk menjelaskan apa sih Bu yang terjadi sebetulnya di dalam ruang persidangan. 2017 yang lalu saya pernah menyatakan kalau ini para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di bagian perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dicembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak ya? Saya komunikasikan kembali. Bapak Jody melihat masih utuh, Bapak masih utuh yang ada di persidangan, Ibu masih utuh melihat. Jadi kami semua melihat baju yang dicembreng di persidangan. Dan saat dilakukan otopsi kan baju itu sudah dikubur, diangkat kembali, itu masih utuh, tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Atas nama Eki. Karena di tuntutan yang disabet pakai celurit itu Eki. Jadi itu kenapa kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalam, bukan pelakunya. Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Kita tidak bisa menyebut itu rekayasa. Saya berdasarkan fakta sidang. Kalau rekayasa kita nggak tahu dong yang terjadi di BAP karena kan tidak didampingi waktu BAP. Itu tadi keterangan dari pihak tersangka ya, yang mewakili 8 orang yang kemudian divonis sebagai pelaku dari pembunuhan 2 sejoli di Cirebon ini. Ini adalah kilas balik kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kronologi hingga rekayasa kematian kita bacakan dari kompas.com. Jakarta Kompas.com. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi 16 tahun, perempuan asal Kampung Samatikun, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, diwarnai teka-teki sejak peristiwa terjadi pada 20 Agustus 2016. Kabar terbaru berita acara pemeriksaan BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang disangka yang ditangkap yakni ER, HS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dianggap penuh kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. Jadi kasus ini setelah 8 tahun mencuat lagi ya, gara-gara ada sebuah film yang mengisahkan tentang tragedi pembunuhan oleh geng motor ini. BAP itu ada ya, dan yang jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri, ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan awal, kata Hotman. 8 pembunuh Vina itu ditangkap pada 31 September 2016, sedangkan ketiga pelaku sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku yang ditangkap itu dijerat pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun Hotman mempertanyakan soal 3 pembunuh Vina Dewi yang kini masih buron.
tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi, ya nggak mungkin itu karangan, papar Hotman. Kemudian, kok bisa BAP selanjutnya mereka mengubah seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini TPU itu hilang, tambah dia. Selain BAP yang dinilai ada kejanggalan, ada cerita yang berubah-ubah. Kasus pembunuhan 2 sejoli muda itu, tambah dia. Selain BAP yang dinilai ada kejanggalan, ada cerita yang berubah-ubah. Kasus pembunuhan 2 sejoli muda itu. Dibunuh geng motor. Pemberitaan tahun 2016, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut-sebut merupakan anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya Eki yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ketika itu Eki masih berusia yang sama dengan Vina, yakni 16 tahun. Kapolres Cirebon Kota yang saat itu dijabat AKBP Indra Jafar menggelar konferensi pers 6 hari setelah peristiwa itu terjadi. AKBP Indra ini sekarang sudah di Mabes Polri ya, dengan pangkat yang sudah jenderal. Dalam konferensi pers itu dijelaskan Vina dan Eki sebelum tewas dibunuh secara sadis sempat berkeliling bersama rekan klub motor ke sekitar kota Cirebon. Ketika melintasi di sekitar kawasan SMP Negeri 11 kota Cirebon, Vina dan Eki serta klub motornya itu dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Vina, Eki dan teman-temannya itu tancap gas untuk melarikan diri, namun geng motor itu mengejar dan menendang motor yang saat itu dikemudikan Eki. Vina dan Eki dipukuli hingga mengalami luka parah. Bahkan Vina sebelum meninggal dunia juga diperkosa oleh para pelaku yang dilakukan secara bergantian. Setelah jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, tujuannya untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Asumsi laka lantas. Setelah itu kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra. Ada rekayasa kematian. Namun sebelum kasus pembunuhan terbongkar, ayah Vina, Wasnadi, mendapat kabar bahwa putrinya masuk rumah sakit dalam kondisi sudah tak bernyawa. Dari laporan awal disebutkan Vina mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Eki. Eki ini juga anak seorang anggota Polri ya. Vina dan Eki dilaporkan menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan flyover yang berada di lajur arah Majasem, kota Cirebon menuju Sumber, Kabupaten Cirebon. Tim medis menyebut luka yang dialami Vina sangat parah. Vina mengalami luka parah di bagian kepala, tubuh, dan kaki. Namun setelah beberapa hari, Wasnadi mendapat informasi baru bahwa tewas akibat kebrutalan geng motor. Kasus itu terbongkar berdasar kecurigaan pihak keluarga dan juga petugas kepolisian dari luka di sekujur tubuh Vina yang sangat parah. Menurut Mariana, kakak Vina, 3 hari usai pemakaman Vina, sahabat almarhum Vina bernama Linda mengalami tens kerasukan. Jiwa penuh luka Vina masuk ke tubuh Linda, sahabatnya. Saat itulah arwah Vina meminta pada kakak Linda untuk memanggil ayah dan kakaknya. Mariana, ocehan Linda yang dirasuki Vina, mengoceh perihal kronologi kematian dirinya dan Eki, teman dekatnya. Kronologi kemudian Vina ternyata dari kronologi diketahui kematian Vina ternyata sangat memilukan. Ia dibantai oleh geng motor yang dikepalai oleh anak pejabat. Sebelum dihabisi nyawanya, Vina diperkosa rame-rame. Tragedi Vina Cirebon ini mirip dengan Sum Kuning Yogyakarta di tahun pertengahan 70-an. Sejumlah anak pejabat memperkosa Sum Kuning secara bergantian dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak aparat.
sebab pelaku ternyata adalah anak-anak pejabat tinggi di pusat. Ya, kisah ini mirip-mirip ya, dan kisah ini kembali menyeruak setelah difilmkan ya, sehingga ini membuat kaget. Namun di rezim ini ya, 10 tahun Jokowi ini memang ada banyak ya aparat-aparat kepolisian seperti Sambo dan juga seorang Kapolda yang terlibat penjualan narkoba ya, sangat mengagetkan kita. Ya, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dengan jelas dan pihak kepolisian mau bekerja secara jujur, secara keras, tanpa pandang bulu untuk mendapatkan 3 DPO lainnya yang kemungkinan bisa jadi mereka dilindungi oleh para pejabat. Apakah ini sebuah konspirasi hukum terkait dengan pembantaian Vina dan Eki? Wallahu alam. Polri harus bisa membuktikannya. Ya, narasi ini dihimpun dari beberapa video dari sumber-sumber media televisi seperti Kompas dan juga TV One, serta dari media-media online lainnya. Semoga ini menjadi satu penjelasan bagi publik semua. Pernah sih keluarga nanyain, selesai sidang pun sempat nanyain juga yang perkembangan 3 pelaku ini. Terus tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan terus. Oke. Bang, Ya. beralih dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan adegannya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar skripnya tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritik ya. Boleh ada tanggapannya terkait kritiknya itu kalau ini eksploitasi segala macam. Penjelasannya gitu. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah difonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi, ya. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Ya. Karena udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Ya itu makanya kita akan mencari putusannya dulu, karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti apa nih? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Itu loh. Coba ada lagi yang tanya nggak? Sambil gue baca ini. Silakan. Ada informasi lebih lanjutnya mungkin Pak soal Ayu Deni ini? Sebentar, ini ada ini, tulisannya kayak cacing begini. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa nih, pertos? Ada bukti chat, maksudnya sebelum diperkosa udah direncanakan. Ya benar begitu. Waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum. Lu dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari aliran sumber kita giring ke sini gitu. Oh, berarti saksi ya, saksi. Sampai tapi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal, katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru di. Ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada
direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Alamatnya nggak disebutin. Hah? Apa di beras tuh? Ini dari Polda. Halo Bapak Kapolda Jabar. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini DPO-nya Peggy alias Perong. Usia antara 22 sampai 30. Jadi sekelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak penyidik Polda Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO? Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Banjarwangun, Kecamatan Bulu, termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada, ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, kok nggak ada nama hotman? Andi, usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31, laki-laki. Tepat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Berapa jauh? 10 kilo, ya. Jadi gini, nama ini dapat dari siapa nama desa ini? Berarti ada kan diberkaskan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Apa jadinya jika seandainya kasus ini tidak diangkat ke layar lebar? Tentu saja para penjahat, para bajingan yang melakukan konspirasi itu tidak akan terungkap. Wassalam.